Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu kejadian di wilayah Jember ini. Saya ambilkan contoh untuk loyal ini dulu ya. Loyal artinya orang yang nurut. Orang ini tidak bisa apa-apa. Baca bahasa Indonesia itu tidak bisa. Bisanya cuma baca Al-Quran. Nah, saya kenalnya dengan ibu ini itu tahun 2008. Saya ketika itu khotib di Ambulu. Nah, saya kebetulan ditidurkan di rumah ini, Mbok Rondo ini, Mbok Rondo sudah tua. Nah, tapi tidak pernah lepas dari baca Al-Quran. Tidak bisa apa-apa. Cuma bisanya baca Al-Quran saja. Kulo niki mboten saged napa-napa lho nak yen cuma iso maca Quran tok. Tapi rutin. Nah, setelah itu ibu ini mengalami sakit yang saat itu dinyatakan sebagai tumor ganas. Di sini ini bengkak betul. Masuk ke rumah sakit sehingga dinyatakan oleh dokter segera dioperasi. Ya akhirnya diiyakan. Anaknya sudah tanda tangan. Biayanya saat itu 6 sampai 8 juta diiyakan sudah. Lah ibu ini rada bandel. Sama dokternya, jangan banyak gerak Bu, nanti penyakitnya semakin parah. Tapi nyolong apa? Dia tidak mau meninggalkan membaca Al-Quran. Dokternya tidak ada, ngambil Al-Quran, dibaca sambil kesakitan. Nah, sehingga ini dibaca terus seminggu padahal sampai pulang seminggu. Operasi misalnya besok operasi Ibu, ya sudah besok harinya sudah ditentukan. Nah, sudah setelah harinya dokternya sudah bawa gunting, bawa peralatan. Ketika masuk ibu ini begitu dibawa dari kamarnya mau masuk ke ruang operasi itu, setelah masuk terkejut dokternya. Kenapa? Penyakitnya ini hilang. Tidak ada sama sekali. Kenapa ini? Nah, sampai keluarganya itu gumun, dipanggil keluarganya. Kok tidak jadi? Kok tidak ada sekarang penyakitnya? Sampai di lab kembali benar-benar hilang. Sehingga tanya apa kebiasaan yang dilakukan ibu? Ibu ini orang bodoh. Akan tetapi kalau disuruh meninggalkan bacaan Al-Quran, tidak mau. Setiap hari itu mesti membaca. Nah ini loyal. Nah, sampai juga seperti itu. Loyal, membaca Al-Quran jangan dinilai sekedar baca. Wis niatkan karena Allah, itu perintah Allah. Allah ada kesulitan akan turun kepada kita. Lalu tentang baroknya, meninggalkan satu larangan pun juga seperti itu. Akan ditolong oleh Allah. Ada seorang pemuda yang tampan dalam gua itu. Ada sebuah hadis dari Ibnu Umar itu. Saya bawakan, ini waktunya habis ini. Seorang pemuda yang tampan itu terjebak dalam gua 3 orang itu. Saya bawakan satu saja. Nah, tidak bisa keluar ini. Sementara mulut gua itu ditutup dengan bebatuan yang sangat besar dan banyak. Didorong oleh 3 orang. Jangankan bergeser, bergerak pun tidak, gimana ini celaka. Akhirnya berdoa saja, berdoa. Nah ini saya langsung berdoa, seorang pemuda yang ganteng tadi berdoa. Ya Allah, saya dulu pernah kenalan dengan seorang wanita yang sangat cantik. Aku mencintainya. Dia adalah anak paman saya. Nah, jangan dinilai joroknya ya. Saya sangat jatuh cinta dengannya. Nah, sehingga saya ingin berbuat maksiat selayaknya seorang suami istri. Tapi dia menolak. Akhirnya pergi, tidak jadi. Suatu ketika keluarga paman saya itu terkena paceklik. Paceklik itu tidak ada panen, tidak apa-apa, tidak ada yang dimakan. Sehingga wanita yang cantik itu datang kepadanya. Datang kepadanya dengan tujuan minta bantuan. Akhirnya ada syarat, saya mau memberi bantuan kepadamu. Dengan syarat kamu mengikuti apa yang aku inginkan dulu. Akhirnya dengan rasa berat, kalau saya tidak mau, keluarga saya tidak ada yang dimakan. Kalau saya mau, saya berbuat maksiat. Mana ini? Mikir, ada ayah, ada ibu, ada adik-adik, sehingga baiklah. Dengan terpaksa, baiklah saya mau. Diberikan 120 keping emas. Nah, kalau dihitung banyak sekarang. Bawalah ini.
Nah, setelah mau melakukan, wah itu akhirnya tiba-tiba insya, ittaqullah, kata seorang perempuannya, takwalah kepada Allah. Sudah langsung insya. Sebenarnya nafsunya itu ingin sekali, tapi karena iya ini adalah larangan Allah. Akhirnya tidak jadi berbuat maksiat, sehingga ya Allah itu yang dijadikan wasilah tawasul dengan amal soleh gitu. Dengan tidak mau melaksanakan larangan Allah. Ya Allah, aku meninggalkan orang yang aku cintai itu semata-mata karenamu ya Allah. Sebenarnya hatiku berat, tapi demi mencapai ridhomu, aku rela untuk meninggalkan, tidak aku turuti nafsuku ya Allah. Karena itu kami sekarang memperoleh satu kesulitan, keluarkanlah kami dari gua ini. Tiba-tiba gua itu langsung, batu itu tergeser, kerak gitu. Ceritanya dalam sebuah hadis seperti itu. Akhirnya terbuka. Akhirnya disusul dengan dua yang lain itu, sehingga turunlah hujan deras, batu itu akhirnya terbawa oleh air. Keluarlah 3 hamba Allah ini. Sampai juga seperti itu. Kalau kepingin melaksanakan sesuatu, kemudian itu larangan Allah, urungkan. Nah, sampean ini masa-masa muda. Biasanya itu lek adus jeding ojo suwe-suwe ya. Ngerti maksudnya ya? Jangan main yang tidak gitu. Masa muda nanti ada semacam itu. Jadi jangan sampai yang tidak. Kalau memang sampean kepingin melaksanakan, loh ini larangan Allah. Itu satu nilai ibadah yang tertinggi, dijadikan tawasul. Ya Allah, aku tidak jadi melaksanakan yang dosa ini. Saya ya Allah, dengan urungnya saya untuk melaksanakan maksiat itu, maka jadikanlah saya anak yang pandai, istilah anak yang bisa menduduki ranking di dalam sekolahan, di dalam belajar. Mudahkanlah kami untuk menghafal Al-Quran, untuk memahami supaya kami faqih di dalam beragama. Inilah sudah lebih 3 menit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.